kita kedatangan narasumber yang lain daripada yang lain. Betul. Karena selama ini dari episode pertama kemarin kita selalu kedatangan bintang tamu yaitu laki-laki, Kak Anissa ya. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu seorang perempuan. Dan silakan Kak Anissa untuk diperkenalkan. Ya pemirsa, dan narasumber kita pada sore hari ini adalah Yunda Rizfa Nur Aisyah. Nah, beliau adalah Ketua Umum Kohati Komisariat Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangkaraya. Assalamualaikum Yunda. Waalaikumsalam Kak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Ya. Nah, pemirsa, tema kita pada sore hari ini adalah peran perempuan dalam ikut serta membangun negara nasional. Nah, pemirsa dan juga kita semua tahu bahwa perempuan di sini sangatlah mungkin untuk melakukan segala sesuatu itu terbatas gitu ya, yang kita tahu selama ini. Nah, menurut Yunda hari ini bisa sharing kepada kita semua bagaimana sih peran-peran perempuan sebenarnya untuk ikut serta membangun negara nasional ini gitu. Baik, langsung aja ya Kak ya. Yang sebenarnya kita semestinya sudah tahu bahwasanya perempuan itu kan dia punya 4 peran. Nah, sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu, dan juga sebagai anggota masyarakat. Nah, ketika kita sudah masuk pada ranah domestik dan publik, di sini perempuan ditempatkan sebagai anggota masyarakat ketika dia terlibat dalam ranah domestik. Nah, maksud saya ranah publik. Nah, kalau ranah domestik itu kan artinya dalam urusan rumah tangga seperti itu ya. Nah, terlepas daripada memang kita semua tahu bahwasanya perempuan ini dia tetap harus melaksanakan fitrahnya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu kelak begitu ya. Akan tetapi ketika dia sudah berkontribusi di dalam masyarakat, menurut saya ini tidak ada batasan begitu. Artinya perempuan dalam kiprahnya membangun sebuah negara, membangun turut serta dalam pembangunan negara nasional tentunya menjadi hal yang strategis. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang peran perempuan dalam anggota masyarakat sebagai anggota masyarakat seperti itu. Nah, jadi begini, banyak sekali ya kritik-kritik gitu terhadap perempuan ketika kita ingin melakukan bercita-cita aja pasti banyak kritiknya. Kenapa sih perempuan harus bercita-cita tinggi? Kenapa sih perempuan harus berpendidikan? Toh nanti akhirnya ke dapur. Banyak sekali apalagi kita di desa, ya nggak sih? Benar. Nah, itu bagaimana Yunda untuk menerangkan ke pemirsa dan kita semua bahwa itu nggak benar, perempuan memang harus berpendidikan gitu. Oke. Sebenarnya kita itu terlalu terpaku dengan adanya budaya patriarki. Nah, budaya patriarki ini di mana masyarakat terdoktrin bahwasanya laki-laki itu loh yang memiliki sifat superior yang memang lebih dominan dalam melakukan berbagai aspek kegiatan di dalam hubungan masyarakat seperti itu. Dan perempuan ini cenderung urusannya itu ya seperti kita tahu ya, di dapur, di sumur, di kasur kayak gitu. Nah, padahal sebenarnya perempuan ini ya itulah doktrin begitu ya. Doktrin yang memang selama ini terlalu diagung-agungkan oleh masyarakat yang memang sudah hidup begitu ya di dalam pikiran masyarakat kita, bahwasanya itu tadi perempuan tidak bisa terlibat dalam hal publik seperti itu. Padahal sebenarnya perempuan ini memiliki peran yang memang sebenarnya sama saja begitu ya. Di dalam Islam pun juga diketahui bahwasanya antara laki-laki dan perempuan itu sama begitu, yang membedakan hanyalah takwanya saja dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 seperti itu. Begitu pula dalam hubungan masyarakat, seperti yang dikatakan bahwasanya perempuan itu merupakan tiang negara begitu ya. Apabila perempuannya baik, maka negara pun juga akan baik. Akan tetapi apabila perempuannya buruk, akhlaknya amoral seperti itu ya, tidak bermoral, maka akan buruk juga negara seperti itu. Makanya kita jelas sudah tahu begitu ya, kita bisa menginterpretasikan bahwasanya perempuan punya peran yang sangat besar dalam pembangunan negara ini. Pun juga kita tahu ya bahwa di dalam parlemen sendiri itu dikatakan bahwasanya kuota untuk perempuan itu minimal 30%. Nah, tapi selama ini pun 30% itu juga saya rasa masih kurang bisa terpenuhi begitu ya. Masih kurang terpenuhi, dan meskipun terpenuhi itu juga hanya untuk untuk nambahin aja gitu. Bukan benar-benar yang dia memiliki kredibilitas yang baik. Betul. Makanya seperti yang kakak sampaikan tadi ya, bahwasanya memang ketika
30% itu terpenuhi, itu hanya sebagai embel-embel saja bahasanya. Hanya muncul untuk ya itu tadi, inilah eksistensi perempuan, tapi tidak benar-benar memberikan aspirasinya, tidak benar-benar melibatkan diri atau berkontribusi untuk masyarakat. Ya, betul sekali. Dan kemudian ini Kak, budaya patriarki di Indonesia ini kan sudah mendarah daging ya istilahnya ya. Betul. Nah, menumbuhkan kesadaran antara laki-laki dan perempuan ini kan memang saya rasa memang cukup berat ya. Nah, bagaimana kiat-kiat dari Yunda sendiri untuk mengikis budaya patriarki yang memang di Indonesia sendiri sudah mendarah daging itu? Oke. Dan jadi bagaimana kita bisa meruntuhkan begitu ya budaya patriarki? Ya, yang pasti kita harus memahami terlebih dahulu bahwasanya perempuan itu dia memiliki kesetaraan yang kita acung-acungkan ya, kesetaraan gender seperti itu dengan laki-laki. Ketika laki-laki dia bisa bekerja, perempuan pun juga bisa mengapa bekerja. Tidak gitu ya. Artinya di sini selama itu tidak meninggalkan daripada kewajibannya, tidak lepas daripada fitrahnya sebagai seorang istri ketika dia sudah bersuami begitu, ketika dia sudah menjadi seorang ibu, itu tidak masalah begitu ya. Pun juga memang ya kita tahu bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga itu adalah laki-laki, dipegang oleh laki-laki seperti itu. Tetapi yang berbunyi arijalu qawwamuna 'alan nisa, yang memang pada hakikatnya perempuan selama itu tidak melanggar fitrahnya tadi ya, dia bisa begitu berkiprah di luar selama itu positif. Nah, itu yang harus dipahami yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ketika menurut saya ya, ketika perempuan itu dia berpendidikan, maka dia akan bisa lebih menunjukkan bahwa perempuan itu punya peran. Nah, ketika dia berpendidikan, dan laki-laki pun juga harus mengerti begitu. Ketika perempuan ini dia ingin berkiprah, sejatinya jangan dilarang seperti itu. Sejatinya seperti itu. Jadi kalau menurut saya, selain memang harus pemahaman dari individu masing-masing, juga perempuan harus berpendidikan. Iya, betul sekali. Karena memang perlu sekali perempuan itu berpendidikan, karena dari rahim kita lah anak-anak nanti akan lahir anak-anak yang cerdas. Karena memang kita ini mewariskan kecerdasan bagi anak-anak kita gitu. Jadi tidak ada salahnya untuk bisa berpendidikan bagi perempuan. Dan ini lagi Kak, ketidakadilan gender itu tidak hanya di ranah publik, tapi di ranah domestik juga sering kali gitu kan. Dan yang selalu menjadi patokan adalah itu sudah takdir perempuan, itu sudah takdir perempuan, dan kamu ini istri, kamu harus dan bla 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 gitu ya. Nah, ini sebenarnya dalam Islam sendiri kodrat perempuan itu bagaimana sih? Fitrah perempuan itu bagaimana? Baik, saya sangat tidak senang ya Kak ya dengan hal-hal yang demikian, di mana laki-laki yang memang merasa bahwa perempuan itu harus dikekang. Perempuan itu, kamu tuh punya batasan-batasan yang tidak boleh begini begitu segala macam. Memang begitu ya, ketika dia sebagai istri, dia punya tanggung jawab mengurus suami, mengurus rumah tangga seperti itu. Akan tetapi janganlah begitu dibatasi ketika dia ingin bergerak pada ranah publik, ketika dia ingin bisa bermanfaat untuk orang lain begitu ya. Mengapa tidak? Jadi kalau saya sendiri memandang hal ini, bahwasanya ketika laki-laki melakukan hal tersebut memang tidak senang gitu ya. Pun juga kita harus paham bahwa kodrat perempuan itu dia adalah ketika dia menjadi istri ya kan Kak? Ini pertanyaan ketika menjadi istri ya. Ketika dia menjadi seorang istri, dia harus mengurus suami, mengurus anak-anaknya, kemudian melakukan kewajibannya, berbagai kewajibannya sebagai seorang istri begitu ya. Baik itu memberi nafkah batin seperti itu ya kepada suami, maupun juga urusan-urusan rumah tangga lainnya. Nah, akan tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika dia sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya itu dengan baik, maka sebenarnya tidak ada batasan, tidak ada larangan juga untuk dia berkiprah, untuk membantu sesama, untuk menjadi sebenar-benarnya anggota masyarakat itu bagaimana sih, sesuai dengan perannya seperti itu. Yang pastinya harus seimbang antara kewajiban di rumah dan di luar juga. Betul. Karena kita kajian di sini berbicara tentang bagaimana perempuan di dalam Islam. Oke, dan untuk pemirsa yang di rumah mungkin agak terkejut ya ketika mendengar bahwa perempuan ketika speak up memang seperti ini gitu loh. Banyak sekali hal-hal yang membelenggu perempuan. Dan sebenarnya
kita diskusi seperti ini bukan untuk membandingkan siapa yang lebih hebat antara laki-laki dan perempuan, tapi kita ini adalah wujud kesadaran, penyadaran maksud saya, penyadaran untuk kita perempuan dan laki-laki bahwa kita sama-sama mempunyai peran yang sangat penting untuk pembangunan nasional gitu. Betul. Nah, dan juga Rispa ini ketua Dema ya, wakil ketua Dema? Wakil ketua Dema. Nah, jadi itu salah satu bukti bahwa perempuan itu juga bisa seperti itu ya. Nah, mungkin tadi kita sudah banyak tentang perempuan. Nah, ini kan dari HMI Kohati ya. Mungkin kita tadi belum menjelaskan nih apa sih Kohati itu sendiri. Nah, iya. Langsung ke peran ini tadi jauh banget semangatnya tuh pemirsa. Kami kan sini semuanya perempuan. Iya, seru sekali. Kalau sudah bahas perempuan itu seru, Kak. Iya, silakan. Oke. Apa itu Kohati ya? Mungkin teman-teman di luar sana sudah ada yang tahu, tapi juga tidak menutup kemungkinan banyak yang belum tahu juga apa sih itu Kohati. Jadi Kohati itu merupakan badan khusus yang ada di HMI, Kak. Yang mana Kohati ini adalah wadah untuk HMI Wati. HMI Wati itu sebutan untuk perempuan-perempuan yang ada di Kohati. Nah, wadah untuk mengembangkan diri, kemudian meningkatkan segala macam potensi yang ada di dalam dirinya, seperti itu. Dan di mana Kohati ini dia punya statusnya itu ex officio, yang dimana artinya karena jabatannya dia kalau di HMI itu ketua bidang. Kalau ibaratnya saya nih ya, saya ini kan ketua umum Kohati kalau di komisariat. Tapi ketika saya di HMI-nya, saya ini hanya ketua bidang pemberdayaan perempuan. Nah, itu secara status strukturalnya begitu ya. Pun kalau untuk sifat, HMI ini sifatnya semi otonom. Ketika dia di HMI, dia itu adalah badan khususnya begitu. Tapi ketika dia di luaran, dia ini organisasi mahasiswi yang mana kami bisa mengembangkan sayap untuk bisa bekerja sama dengan organisasi keperempuanan lainnya, seperti itu. Nah, akan tetapi memang kalau di dalam lambang untuk seperti bendera, untuk cap dan lain sebagainya, kami tidak boleh memakai logo Kohati karena kami ini berpegangan pada HMI seperti itu. Artinya kami ini badan khusus, tapi ketika orang mengenalnya kami ini membawa misi HMI seperti itu. Secara aspirasi masih di HMI. Iya, di HMI begitu. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh HMI Wati ini apa aja? Nah, kalau untuk kegiatan sebelum pandemi COVID-19 kami memang aktif sekali dalam hal kajian, forum kajian seperti itu. Kemudian juga memang membahas tentang isu-isu keperempuanan yang memang marak terjadi begitu ya, keperempuanan dan anak lah. Kemudian juga kami mengikuti seminar-seminar nasional dan juga beberapa kali memang diadakan di cabang seperti itu terkait dengan keperempuanan. Biasanya membahas tentang kesehatan reproduksi, kemudian kesetaraan gender, gitu ya. Jadi hal-hal yang demikian pun juga ada untuk pranikah. Nah, pranikah juga membahas tentang itu. Di dalam Kohati ini kan kami ada sebutnya jenjang trainingnya lah, jenjang latihannya di mana disebut dengan LKK, latihan khusus Kohati. Nah, di situ kami membahas tentang pranikah, bagaimana menjadi seorang istri yang baik, bagaimana menjadi seorang perempuan ketika berkiprah dalam ranah publik begitu ya, dalam pembangunan juga. Jadi memang Kohati ini adalah perempuan isinya begitu ya, adalah perempuan-perempuan yang memang senang dengan isu-isu keperempuanan, kemudian juga berupaya untuk menggerakkan perempuan sebagaimana perannya dan juga melaksanakan fungsi, tugas dan kewajibannya dengan baik seperti itu. Nah, kemudian Kak, di tengah-tengah pandemi ini pasti perempuan itu menjadi seorang yang paling terdampak juga ya kan, karena kita harus memikirkan bagaimana dapur tetap ngebul, ya nggak sih? Betul. Apalagi usaha suami sedang sulit gitu kan di tengah pandemi kayak gini. Terus kemudian apa yang sudah dilakukan teman-teman Kohati sendiri untuk apakah sudah didiskusikan gitu? Nah, kalau secara aktualisasi nyatanya karena belum bersuami, jadi memang belum merasakan, artinya harus memikirkan bagaimana dampak di dalam rumah tangga begitu ya. Akan tetapi sebagai seorang perempuan begitu ya, sebagai seorang pemuda juga lah gitu ya, bisa dikatakan memang kita bisa melihat begitu ya bahwa dampaknya ya dalam aspek ekonomi, sosial, kemudian politik, pendidikan pun juga begitu terasakan. Nah, kalau kami dari Kohati ini
kami masih aktif gitu ya dalam menyaksikan berbagai kajian-kajian yang memang ini diisi oleh narasumber-narasumber yang kredibel, artinya memang mereka yang berperan di bidang itu begitu. Narasumber-narasumber yang sekiranya mereka bisa memberikan kami gagasan-gagasan untuk bisa tetap berkiprah dalam keadaan yang pandemi sekarang ini begitu ya. Artinya walaupun memang kami tidak bisa melakukan tatap muka secara langsung, tapi kegiatan-kegiatan tetap dapat terlaksana begitu ya, meskipun ya di rumah masing-masing, di rumah aja gitu. Kalau dari Kohati sih seperti itu, artinya walaupun keadaan kita sekarang ini sedang pandemi COVID-19 ini harus di rumah aja, tapi untuk tetap aktif dalam berbagai kegiatan online itu tidak menghambat seperti itu. Hanya saja mungkin untuk kawan-kawan yang berada di daerah, di kampung halaman memang terhambat untuk akses jaringan begitu. Jadi kalau untuk kayak via Zoom segala macam itu masih sulit. Nah, tapi kalau misalnya untuk Instagram WhatsApp itu masih aman Kak, masih bisa terkoneksi begitu. Mungkin seperti itu sih untuk sekarang ini, kita tetap berupaya begitu ya, apabila memang isu-isu keperempuan, kekerasan dan lain sebagainya terjadi, kami tetap akan melakukan diskusi-diskusi dan memang bagaimana sekiranya solusi yang dapat dihasilkan begitu ya, tidak stuck di situ saja, meskipun memang tidak bisa bertatap muka langsung. Nah ini misalkan kemarin juga saya tanyakan ke narasumber teman dari PMI gitu. Nah andai kata nih pandemi ini masih berlangsung lama ya kan, sedangkan kebijakan dari pemerintah sendiri hanya memberikan sesuatu yang habis pakai, misalnya kayak sembako itu kan kita masak udah habis kayak gitu. Ada nggak ide dari teman-teman Kohati misalkan kemandirian secara finansial kayak gitu, dikasih misalkan aja contohnya kayak bisa menanam sayur-sayuran, jadi kan itu jangka panjang gitu, bisa dipakai beberapa hari kayak gitu. Ada nggak misalkan? Kalau hal seperti itu sebenarnya memang sudah dijadikan sebagai ide di dalam masing-masing gitu ya. Cuman memang untuk aktualisasi sih sebenarnya, untuk aktualisasinya yang memang masih belum begitu ya. Tapi kita bisa gitu ya, kita bisa untuk mengedukasi masyarakat untuk bisa melakukan itu tadi, kegiatan bercocok tanam mandiri. Nah artinya bisa tidak hanya tidak hanya menggantungkan diri begitu ya, tidak hanya menggantungkan diri dengan pemerintah, dengan bantuan yang datang seperti itu, tapi cobalah untuk bisa mandiri. Nah, artinya kedepannya apabila memang ini akan terus berangsur-angsur begini begitu ya, terus terjadi pandemi COVID-19 ini, tentunya kita harus punya gagasan-gagasan baru yang bisa kita edukasikan kepada masyarakat. Jangan hanya mengharapkan pemerintah saja, karena kita tidak tahu begitu ya, seperti sekarang merosotnya ekonomi dan lain sebagainya, ini menghambat kita begitu ya, pemerintah pun juga akan kesusahan begitu ya, tidak menutup kemungkinan mereka juga akan tidak bisa memberi lagi bantuan kepada masyarakat seperti itu. Silakan. Ya, mungkin bisa memberikan ajakan bagi warga di Kalimantan Tengah khususnya untuk bisa bagaimana cara kita untuk bisa memerangi pandemi ini. Mungkin dari Yunda gimana? Ya, dan dari saya sendiri, saya mengajak masyarakat untuk di rumah saja apabila memang tidak terlalu berkepentingan di luar rumah seperti itu ya. Kalaupun memang diharuskan untuk keluar rumah, cobalah untuk melindungi diri dengan memakai alat pelindung diri ya, seperti masker, kemudian juga sarung tangan seperti itu ya. Artinya inilah cara kita untuk mencegah daripada kemungkinan terburuk yang akan terjadi seperti itu. Setidaknya kita melakukan langkah preventif seperti itu. Adanya pencegahan yang yang sudah ditanamkan seperti itu, daripada kita melanggar begitu aturan-aturan yang sudah diberlakukan. Kan sudah disuruh nih sama pemerintah di rumah saja. Tapi masih keluar rumah dan ngeyelnya tidak pakai masker, terus juga tidak pakai APD lainnya. Imbasnya kalau sudah terkena apa? Seperti yang kita lihat, banyak yang masuk rumah sakit, kemudian terburuknya meninggal dunia gitu ya, nauzubillah min dzalik. Kemudian juga kalaupun memang sembuh, kan dikatakan bahwa sembuh ini bisa jadi di dalam tubuh itu juga masih berdampak begitu ya, baik itu kesehatan yang
bisa nantinya kedepannya itu bisa semakin buruk juga. Jadi lebih baik melindungi diri, mencegah lebih baik daripada mengobati, iya. seperti itu. Dan juga jangan mudik. Ya. Jangan Risma orang mudik. mana? Saya orang Bagendang, Sampit, Kota Waringin Jadi Timur. tidak mudik ya tahun ini. Mudah-mudahan. Tapi yang pasti karena kita memang melihat keadaan seperti ini ya, yang pasti mencegah tadi kan lebih baik. Nah, sebisa mungkin jangan mudik sebenarnya seperti Iya. itu, karena ketika kita mencoba untuk mengikuti aturan pemerintah kan dampaknya juga untuk kita juga, Iya, untuk kita bersama untuk ya kita pastinya. bersama seperti itu. Tidak ada yang menginginkan yang terburuk seperti itu, Iya. tapi semua kan ingin yang terbaik. Iya. Maka cobalah untuk mendukung segala kebaikan yang sudah disampaikan oleh pemerintah Iya. begitu ya, untuk kita juga seperti itu. Nah, kita kembali ke topik perempuan lagi nih. Kak Yunda, ini kan wakil ketua Dema ya. Dema. Nah, Dema. kemarin waktu mencalon itu ada nggak sih hambatan-hambatan karena ya kamu ini kan perempuan gitu. Ada nggak? Pengalaman? Ya, sebenarnya pasti ya hal-hal seperti itu ada. Katanya perempuan itu tidak bisa memimpin dan tidak akan lebih baik lah begitu ya ketika perempuan itu meminggirkan diri ya bahasanya, laki-laki saja yang maju seperti itu. Akan tetapi saya mencoba untuk membuktikan bahwasanya apa yang kalian katakan itu salah. Ya, mendobrak stigma itu mendobrak stigma itu. Apa yang kalian katakan itu tidak benar begitu. Ya. Bahwasanya perempuan itu bisa kok menjadi pemimpin. Perempuan itu bisa menjadi figur untuk kalian seperti itu. Benar sekali. Dan juga hal itu memang sebelumnya sudah saya buktikan untuk teman-teman juga. Ketika itu kan saya sudah masuk dalam kepengurusan Dema juga sebelumnya. Dan alhamdulillah juga diapresiasi oleh ketua sebelumnya. Makanya juga selain memang harusnya realisasi sih yang kita tunjukkan bahwasanya perempuan itu bisa layak menjadi pemimpin. Perempuan Ya. itu bisa memimpin, dan saya membuktikan itu dengan memang tindakan seperti itu. Tidak hanya memang dengan kata-kata saja. Nah, ketika hal itu sudah terrealisasi, teman-teman juga sudah tahu begitu ya. Dan ini berdampak, alhamdulillah berdampak kepada keberpihakan mereka seperti itu. Akan tetapi kita mainnya sehat, artinya walaupun tim sebelah gitu ya, calon sebelah laki-laki, kami ada perempuan, kami tidak melakukan hal-hal yang memang ini sifatnya curang lah seperti ya, itu. black campaign gitu Ya, memang rawan sih sebenarnya untuk politik ini, kan ranahnya anggapnya politik kampus ya. Iya. Ranahnya memang rawan seperti itu, tapi kami mencoba untuk memang menunjukkan kualitas diri saja. Betul. Seperti itu. Dan yang pasti saya menekankan kepada mereka bahwa perempuan pun layak mengambil peran. Nah, perempuan layak mengambil peran seperti itu sih, Kak. Nah, ini dari tadi kan udah ajakan untuk antisipasi pandemi ya. Nah, sekarang ajakan untuk teman-teman perempuan di luar sana untuk ikut sama-sama kita berperan untuk membangun negara nasional, paling tidak di ranah kampus. Iya. Jadi untuk teman-teman perempuan hebat di luaran sana, kalian itu layak untuk menjadi perempuan yang bisa berkontribusi untuk berbagai lini begitu ya. Artinya jangan cenderung pada stigma bahwa kamu tuh tidak bisa apa-apa seperti itu. Cobalah untuk percaya diri, cobalah untuk membuktikan bahwa kamu bisa berperan dalam segala aspek, baik itu sosial, budaya, politik, pendidikan, dan lain sebagainya. Betul sekali. Dan untuk laki-laki di luar sana semuanya, dukunglah perempuanmu, entah itu pacarmu, adikmu, dan lain sebagainya, untuk kita berpendidikan, kita memiliki prinsip bahwa perempuan itu bisa dan perempuan itu memiliki peran. Betul. Ya, mohon maaf Yunda karena waktu berbuka hampir tiba, jadi kita break dulu untuk mendengarkan azan maghrib berbuka puasa. Ya, Ramadan itu indah, kembali lagi bersama Anda, dan tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz A'agim. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz A'agim tadi bisa kita ambil pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, pemirsa, masih dengan Yunda Rispa. Nah, mungkin untuk sebelum closing, Yunda Rispa bisa mengajak untuk teman-teman di luar sana bisa bergabung dengan HMI, itu bagaimana caranya? Silakan. Ya, baiklah untuk kawan-kawan yang mungkin masih mahasiswa baru gitu ya, yang ada di IAIN Palangkaraya ataupun juga yang ada di kampus di luar sana.
Saya mengajak untuk bisa bergabung bersama kami di Himpunan Mahasiswa Islam. Ya, syaratnya adalah mahasiswa, status sebagai mahasiswa dan juga beragama Islam. Iya. Dan yang pasti kalau untuk mahasiswa IAIN Palangkaraya bisa juga sih, bukan hanya mahasiswa baru aja Kak. Artinya kawan-kawan yang sudah semester 2, 3 ataupun di atas gitu ya, juga masih bisa bergabung bersama kami selama statusnya masih mahasiswa. Caranya tinggal nanti hubungi aja saya pribadi ataupun juga kawan-kawan kader lainnya, kader HMI lainnya. Nanti bisa kunjungi di Instagram HMI IAIN Palangkaraya atau HMI IAIN PKY atau Kohati FTIK IAIN PKY dan Kohati Syariah IAIN PKY. Nanti DM aja di Instagram ataupun bisa langsung datang ke komisariat kami di Jalan Geobos samping kampus IAIN Palangkaraya Geobos 9. Ya pastinya ada bendera HMI-nya Iya, gitu ya. ada bendera HMI-nya. Iya. Dan semoga kita dapat berorganisasi, menambah wawasan. Betul. Tentunya untuk yang perempuan kita bisa memperkuat insting kita sebagai dan peran kita untuk negara tercinta. Iya. Gitu. Amin. Dan untuk Yunda Riswa, terima kasih sudah hadir di studio kami dan memberikan pengalaman-pengalaman sekaligus pengetahuannya untuk kita semua hari ini. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Amin. Ya Rabbal alamin. Ya pemirsa, saksikan terus Ramadan Itu Indah setiap hari pukul 17.00 waktu Indonesia Barat hanya di Jurnal TV. Ya, akhir kata, saya Anissa Nur Inayah mewakili kerabat kerja yang bertugas dan rekan saya. Pertiwi Suga, pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnal TV, One City, One TV.